Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali bagaimana cara menggunakan Google Form untuk menunjang kegiatan asesmen sumatif tahun ajaran 2023-2024. Yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah masuk ke dalam web Google Form-nya. Untuk masuk ke dalam Google Form, kita bisa masuk ke shortcut yang ada di kanan atas. Diklik saja, kemudian bisa langsung masuk ke form. Nah, di sini Bapak Ibu akan melihat beberapa template yang disediakan dari Google Form. Pada kasus kali ini kita akan masuk ke blank quiz. Nah, ini adalah tampilan awal dari Google Form. Di dalam form ini nanti kita akan membagi ke beberapa sesi. Sesi yang pertama berisi tentang identitas peserta didik. Sesi yang kedua berisi tentang soal-soal yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Tugas Bapak Ibu Guru, silahkan memasukkan soal ke dalam Google Form dan mengatur skor dari setiap soal. Untuk identitas nanti biar saya saja yang mengatur. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja praktek untuk membuat soal di dalam Google Form. Pada sumatif kali ini, soal akan dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, pilihan ganda, kedua, soal kompleks, dan yang ketiga adalah soal benar dan salah. Sebagai contoh untuk soal pilihan ganda, bisa kita langsung praktekkan saja. Jadi Bapak Ibu, untuk menambahkan soal baru, kita bisa mengeklik tombol atau simbol plus pada kanan atas ini. Ada namanya add question atau tambah pertanyaan. Silahkan langsung diklik saja, nanti akan muncul kolom pertanyaan. Semisalkan kita akan membuat pertanyaan 1 tambah 1 sama dengan, kemudian Bapak Ibu bisa memasukkan jawaban pilihan gandanya menggunakan multiple choice. Untuk memilih tipe jawabannya, Bapak Ibu bisa mengeklik pada kolom kanan atas di bar pertanyaan ini. Jadi di sini Bapak Ibu Guru bisa memilih tipe jawaban yang diinginkan. Karena kita tipe jawabannya menggunakan pilihan ganda, jadi Bapak Ibu bisa pilih multiple choice. Multiple choice ini digunakan untuk memilih salah satu atau salah 2 pertanyaan. Bisa diklik saja, kemudian bisa diklik pada option 1 atau pilihan 1. Bisa diketikkan saja jawabannya. Jawaban pertama adalah 2, jawaban yang kedua adalah misalkan 3, jawaban yang ketiga adalah 0, dan jawaban yang keempat adalah misalkan 7. Nah, dari 4 jawaban ini yang benar kan berarti kan adalah 2. Kemudian untuk mengatur skornya, Bapak Ibu bisa mengatur skor dan mengatur jawabannya. Bapak Ibu bisa masuk ke dalam answer key atau kunci jawaban di sini. Langsung diklik saja, dipilih saja mana pilihan yang benar. Pada soal ini kan pilihan yang benarnya 1 tambah 1 adalah sama dengan 2. Jadi ketika peserta didik memilih jawaban 2, otomatis bisa mendapatkan poin. Poin di sini silakan diatur sesuai dengan kesepakatan dalam koordinasi. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, silakan diatur sedemikian rupa supaya nanti dari 40 soal itu bisa menghasilkan nilai 100 jika benar semua. Di sini saya akan kasih contoh untuk mendapatkan 2 poin setiap jawaban benar. Setelah itu silakan Bapak Ibu bisa langsung klik done atau selesai. Nah, jangan lupa untuk mengaktifkan fitur required atau wajib diisi. Jadi silakan diklik. Jadi ketika ini diaktifkan, anak-anak harus wajib hukumnya untuk mengisi soal tersebut. Jika anak tidak mengisi, nanti tidak akan bisa di-submit. Oke, selanjutnya kita akan membuat contoh soal yang menggunakan tipe jawaban kompleks atau jawabannya yang benar lebih dari 1.
Bapak Ibu bisa menambahkan soalnya sama seperti tadi, di klik add question atau tambahkan pertanyaan. Akan muncul kolom pertanyaan yang baru. Misalkan kita akan memberikan soal, sebutkan nama-nama buah. Kemudian untuk tipe jawaban kompleks ini, seperti yang kita sepakati tadi, kita masuk ke checkbox. Setelah masuk ke checkbox, silakan Bapak Ibu bisa masukkan jawabannya sama, masukkan jawabannya semuanya sama, seperti yang multiple choice tadi. Misalkan di sini, misalkan kursi, tambahkan option atau tambahkan pilihan. Kemudian jeruk, kemudian apel, dan yang terakhir mungkin kita bisa tambahkan dinosaurus. Oke. Setelah itu jangan lupa kita masuk ke answer key atau kunci jawaban untuk memasukkan poin dan kunci jawaban. Sebutkan nama-nama buah yang betul adalah jeruk dan apel. Poinnya bisa diatur, silakan disesuaikan saja. Di sini akan saya kasih 2 poin saja. Jadi ketika peserta didik nanti memilih jeruk dan apel, peserta didik akan mendapatkan 2 poin. Tapi ketika hanya menjawab jeruk saja, poin yang akan didapatkan adalah 0. Seperti itu konsep dari checkbox. Seperti itu konsep dari tipe jawaban checkbox pada Google Form ini. Setelah selesai silakan masuk ke done. Jangan lupa diklik wajib diisi. Kemudian selanjutnya kita akan membuat pilihan benar atau salah. Sama caranya menambahkan pertanyaan. Misalkan kita akan memberikan soal benar dan salah. Misalkan kita akan memberi soal kursi untuk duduk. Benar atau salah. Nah, untuk benar dan salah ini kita pakai multiple choice, sama seperti pilihan ganda tadi. Jadi ketika peserta didik menjawab benar berarti akan mendapatkan 2 poin. Tapi ketika menjawab salah berarti tidak akan mendapatkan poin atau 0. Jadi Bapak Ibu, itu tutorial atau penjelasan tentang tipe-tipe jawaban dan membuat soal langsung di dalam Google Form. Kemudian bagaimana cara untuk mengimpor soal yang sudah ada di Microsoft Office Word atau di Google Doc. Untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengimpor soal dari Word ke Google Form. Baik Bapak Ibu, untuk menambahkan atau mengimpor soal dari Word ke Form, caranya kita harus menggunakan yang namanya add-on atau perangkat tambahan. Untuk menambahkan add-on, kita nanti bisa memasukkan link yang sudah saya siapkan, akan saya kirimkan melalui grup. Bapak Ibu nanti bisa mengcopy link tersebut dan kemudian dipaste di dalam address bar. Setelah di enter, nanti Bapak Ibu silakan bisa klik install, kemudian pilih akunnya, kemudian di scroll ke bawah, pilih allow atau setujui. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa langsung klik done. Secara otomatis ekstensi atau add-on yang kita install tadi sudah terpasang di dalam form tersebut. Untuk memunculkan add-onnya, Bapak Ibu bisa reload Google Chrome-nya. Kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke dalam logo seperti puzzle pada kanan atas. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih Form Builder. Kemudian klik start. Ditunggu saja Bapak Ibu, nanti akan muncul bar tambahan di kanan bawah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silakan masuk ke dalam Google Doc.
Caranya bisa lewat browser atau bisa lewat shortcut yang sudah ada di menu home Google. Bisa langsung klik doc. Kenapa kita harus melalui doc? Jadi Bapak Ibu, Google Form itu tidak bisa mengimport dari Google Microsoft Word dari Microsoft Office Word. Jadi kita harus menggunakan produk Google juga. Nah, pada kasus kali ini yang setipe dengan data dan yang setipe dengan aplikasi Word adalah Google Doc. Bapak Ibu nanti bisa langsung masuk ke blank. Kemudian silakan Bapak Ibu bisa copy paste soal yang sudah Bapak Ibu siapkan. Di copy Ctrl C saja, kemudian bisa di Ctrl V. Secara otomatis nanti file tersebut akan tersimpan di Google Drive. Di sini kita bisa kasih judulnya, misalkan soal sumatif informatika. Otomatis nanti akan tersimpan di dalam Google Drive. Selanjutnya Bapak Ibu bisa kembali ke dalam Google Form-nya. Kemudian di sini pilih Drive Files. Kemudian bisa langsung diimport, diklik soalnya yang sudah disiapkan di Google Doc tadi, diklik kemudian di select. Jika sudah, di sini Bapak Ibu akan muncul beberapa pilihan jawaban soal yang mana saja yang akan ditampilkan. Kalau sudah semua, silakan bisa langsung diklik yes, got it, kemudian import. Secara otomatis soal yang sudah kita buat di Word tadi atau di Google Doc tadi akan muncul di dalam Google Form Bapak Ibu. Seperti itu caranya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan cara sharing data dari akun lain ke dalam Google Form Belajar ID. Jadi Bapak Ibu, untuk melakukan sharing data, nanti Bapak Ibu bisa langsung saja klik send, atau kalau bahasa Indonesia nanti ada tulisannya kirim, bisa langsung diklik saja. Kemudian masuk ke dalam Add Editor. Di Add Editor ini akan ada beberapa pilihan. Antara lain, pilihan yang pertama, Bapak Ibu bisa langsung mencari email yang akan di-share data, atau bisa juga lewat link. Kalau melalui link, jika melalui link, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam General Access. Di General Access nanti ini di sini ada beberapa pilihan. Ada viewer dan ada editor. Untuk editor itu berarti yang mempunyai linknya nanti bisa melakukan editing, bisa melihat respon. Tapi kalau view saja hanya bisa melihat dan tidak bisa mengedit. Jadi Bapak Ibu nanti role-nya dipilih jadi editor, kemudian copy, kemudian done. Oke. Jika melalui email, Bapak Ibu yang dikirim email bisa langsung mengakses. Tapi jika melalui link, Bapak Ibu harus mengirim link tersebut ke user yang ingin menggunakan link editor tersebut. Oh iya, saya kelupaan satu Bapak Ibu. Jadi untuk memasukkan gambar itu caranya sangat mudah Bapak Ibu. Misalkan kita akan menambahkan gambar pada soal ini, kita tinggal diklik saja ini Bapak Ibu. Gambar kayak kotak ini tinggal diklik saja. Jika ada filenya, foto itu ada di komputer atau di hard disk atau di penyimpanan internal, silakan langsung di browse saja. Misalkan kita akan menambahkan gambar seperti ini. Secara otomatis gambarnya akan muncul di dalam soal tersebut. Jadi misalkan Bapak Ibu nanti menggunakan impor menggunakan Google Doc, sekiranya gambarnya tidak masuk, nanti bisa disusulkan atau diedit ulang menggunakan fitur import gambar atau import picture ini.
Memang untuk lebih mudahnya secara penggunaannya lebih efektif bisa langsung diketikkan saja soalnya di dalam Google Form. Tapi ketika Bapak Ibu sudah terlanjur menyiapkan di Google Doc atau di Microsoft Office Word, bisa menggunakan fitur add-on form builder tadi. Tapi memang lebih efektif jika Bapak Ibu guru langsung saja mengerjakan atau memasukkan soalnya langsung di Google Form satu persatu agar bisa lebih terorganisir, memasukkan gambar, memasukkan simbol, dan mengatur jawabannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video Bapak Ibu. Untuk kasus-kasus khusus seperti matematika atau IPA yang menggunakan simbol-simbol tertentu, nanti bisa saya simulasikan secara langsung. Jika melalui video memang agak sedikit ribet dan nanti malah Bapak Ibu jadi kebingungan. Jadi untuk mata pelajaran IPA atau matematika yang mungkin menggunakan simbol-simbol khusus, nanti bisa dilanjutkan di simulasi-simulasi selanjutnya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.